perineum yang menonjol, vulva vagina juga dan juga sphincter analnya itu membuka. Nah, kalau misalkan kita udah menemukan ada tanda-tanda kala 2, kita langsung mempersiapkan si alatnya. Nah, alatnya itu ada apa aja? Yang pertama ada Partuset. Nah, Partuset itu isinya apa aja? Ada klep, penjepit tali pusat, gunting episiotomi, hacking set, setengah kohar untuk amniotomi, dan juga Lanex, spuit, oksitosin, sama lidocaine. Ini kan klep, hacking set. Habis itu ada oksitosin. Ini lidocaine juga buat kalau misalkan dijahit. Terus ada Lanex. Nah, di sini kayak nggak ada setengah kohar sama gunting episiotomi. Pokoknya kalau gunting episiotomi itu bentuknya ini kan gunting, dia tuh agak miring gitu, guntingnya miring. Jadi kalau misalkan kita gunting perineum tuh nggak harus lurus gini, jadi kita bisa miring. Paham gak? Ya gitu. Nah, terus sama setengah kohar tuh buat amniotomi. Setengah kohar tuh bentuknya kayak gini. Ini buat mecahin selaput ketuban kalau misalkan pembukaan udah lengkap tapi ketubannya belum pecah. Nah, abis itu setelah kita menyiapkan alat, kita juga jangan lupa pakai baju yang tertutup. Terus abis itu pakai celemek plastik bisa. Terus kita melepas semua perhiasan, sama kita cuci tangan menggunakan KO dan juga menggunakan handscoon desinfeksi tingkat tinggi. Abis itu setelah kita pakai, kita masukin si oksitosinnya ke dalam spuit. Jadi kita pakai handscoon, kita patahin, terus kita masukin ke dalam spuitnya hilang ya? Oh iya, kita masukin ke dalam. Habis itu setelah kita masukin, kita berarti udah nyiapin alatnya kan. Nah, selanjutnya adalah memastikan pembukaannya itu udah lengkap atau belum, dan juga keadaan janinnya baik atau enggak. Nah, pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan, maksudnya pembukaan udah lengkap atau belum, kita bersihin dulu dari si vulva dan vaginanya. Kita membersihkan vulva dan vagina menggunakan kas atau kapas. Kita dari depan ke belakang. 1, 2, 3 buang, 1, 2, 3 buang. Terus dari bagian vagina bagian bawah sampai anusnya kita bersihin 1 buang gitu. Nah, terus abis itu, selain itu kalau misalkan ada kotoran ibu yang menempel, jangan lupa juga dibersihkan menggunakan 1 kasa. Jadi kalau misalkan ada kotoran, kita seka buang. Jadi nggak meper-meper. Terus abis itu setelah kita bersihin, kita ganti lagi sarung tangannya. Kita masukin sarung tangannya ke dalam lautan dekontaminasi. Terus abis itu kita cuci tangan lagi, kita pakai sarung tangan yang baru. Nah, barulah di sini kita melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal touche untuk menilai apakah pembukaan ibunya udah lengkap atau belum. Kita masukin kan, terus abis itu kita masukin jari tengah biar kebuka. Abis itu masukin jari telunjuk, kita nilai nih dari pembukaan serviks saya itu udah lengkap atau belum. Kalau misalkan udah lengkap kan udah 10 cm nih, kita buka. Nah, abis itu kalau misalkan dia udah lengkap tapi ketubannya belum pecah, selaput ketubannya belum pecah, kita bisa menggunakan si setengah kohar itu tadi. Anggap aja ini setengah kohar itu kan cuman sebelah doang ya. Nah, ini kita masuk nih gini. Nah, ininya disusurin, dia ngikutin tangan kita, terus dibantu pakai tangan kiri sama tangan kanan buat nusuk ketubannya biar dia pecah. Semoga dapat dimengerti. Nah, kalau misalkan udah pecah, setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kita cuci tangan lagi, kita taruh lagi sarung tangannya dikontaminasi, terus kita cuci tangan lagi, kita ganti lagi sarung tangannya. Abis itu, setelah itu udah kita nggak pakai sarung tangan lagi nih di sini. Kita nilai dulu dari DJJ-nya normal atau enggak. Normalnya itu 120 sampai 160. Kalau misalkan nggak normal, ambil tindakan. Kalau misalkan jangan lupa dicatat di patograf. Terus habis itu menyiapkan ibu dan juga keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran. Jadi bilang ke ibunya, ibu ini pembukaannya udah lengkap. Kalau misalkan ibunya posisinya udah nyaman belum? Posisinya bisa litotomi, bisa jongkok, bisa berdiri. Pokoknya ibunya dalam posisi yang paling nyaman untuk melahirkan. Bilang juga kalau suaminya ke keluarganya pada saat ada HIS, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibunya tuh merasa nyaman. Nah, kalau misalkan udah ada kontraksi, sebenarnya melahirkan tuh kalau misalkan ada kontraksi, kita baru pimpin. Kalau misalkan ada kontraksi, nyemangatin ibunya, kita bimbing ibunya kapan harus meneran. Kalau misalkan ibunya ada kontraksi, ada HIS, bilang ibu boleh dorong ya, ibu boleh dorong, boleh ngejan gitu. Nah,
kita bilang ibunya buat bantu ngajarin. Kalau misalkan udah nggak ada kontraksi, kita udah ibu istirahat dulu. Jadi jangan kalau misalkan udah nggak ada kontraksi kita tetap suruh ibunya untuk mengajar. Jadi tetap ada jaraknya, ada istirahatnya gitu di antara itu. Nah jangan lupa buat periksa DJJ setiap 5 menit. Dan juga kalau misalkan bayi belum lahir, dalam waktu 120 menit untuk kelahiran pertama atau primipara, atau 60 menit untuk kelahiran kedua dan selanjutnya untuk multipara, berarti dia langsung rujuk. Nah kalau misalkan dalam 60 menit ini dia kayak nggak ada keinginan untuk meneran, kita bisa minta ibunya untuk melakukan posisi apapun, berdiri, jongkok, atau posisi ternyaman apapun, dan minta pasiennya untuk meneran. Kayak ya udah ibunya ngejen aja, meskipun kontraksinya nggak terlalu kuat, dicoba aja ngejennya. Kalau misalkan dalam 60 menit dia nggak lahir-lahir, kita langsung rujuk juga. Nah selanjutnya adalah persiapan pertolongan kelahiran. Nah persiapan pertolongan kelahiran pertama jika kepala bayi itu udah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, diameternya 5-6 cm, kita meletakkan handuk bersih di atas perut ibu dan lipat sepertiga bagian selimut, dan taruh di bagian bawah. Ibu pantatnya boleh diangkat ya. Terus kita taruh nih di bawah nih. Nah abis itu kita akan bersiap, kita buka partosetnya nih, kita susun satu-satu. Kalau yang tadi tuh yang memastikan ada partoset, di partoset tuh ada isinya semua atau enggak. Kita kalau misalkan sekarang kita susun satu-satu, pastikan sudah semuanya. Terus abis itu kita melakukan kelahiran dari kepala. Nah kelahiran dari kepala itu kita gini, gimana ya? Tangan kanan kita megang perineum, tangan kiri kita tahan kepalanya, biar bayinya nggak langsung keluar. Karena kalau keluar itu resiko buat robek perineum itu lebih gede. Jadi kita harus tahan. Karena kontraksi ibu kan kuat juga ya. Kita tahan gini, terus seharusnya kan kita anggap dari kanan ya, tahan gini nih, terus tangan kirinya kita tahan kepalanya. Nah terus udahlah, nanti dia keluar sendiri sebenarnya. Karena kontraksi ibunya kan kuat, nanti dia keluar sendiri nih bayinya nih. Keluar sendiri bayinya. Abis itu, nah karena ibu pas bayi lahir keluar itu biasanya langsung ada anus, langsung kita lap pakai selimut baru atau selimut baru. Jadi kita lap mukanya, kita bersihin mukanya biar dia bisa langsung nafas. Abis itu kan dia juga habis kena air ketuban juga kan. Abis itu dia akan melakukan mandiri putaran paksi luar. Jadi dia akan muter sendiri. Pas dia keluar, dia udah muter sendiri. Abis itu kita bantuin lagi lahirnya dengan biparietal. Kita megangnya di kanan dan di kiri. Di kanan dan di kiri, terus kita bantuin. Ditarik ke bawah, ngelahirin bahu anterior, tarik ke atas, ngelahirin bahu posterior. Nah setelah itu kita pegang dari kepala belakang bagian lehernya, kita kanannya itu nyangga lehernya, terus tangan kirinya itu sambil keluar kan ibunya kontraksi, kita ambil bayinya gini. Nah setelah udah keluar semua, kita langsung taruh di atas sini. Kita langsung ditaruh di atas sini, terus kita lap semuanya, dilap. Abis dilap semuanya, abis itu dilap kan nih, udah lap, taruh sini dulu ya biar kelihatan. Dilap, kita akan melakukan tali pusat dulu. Nah kita gunting tali pusatnya pakai klem. Nah klemnya itu nih ya, ini klemnya nih, ini klemnya. Pertama 3 cm di atas pusat adanya kita klem di sini. Terus dari jarak klem sini kita 2 cm gini. Abis itu kita gunting. Abis itu udahlah. Nah baru setelah ini kan dia masih dia kan handuknya udah basah karena habis dia keluar kan masih ada cairan-cairannya. Nah kita ganti pakai handuk yang kering, kita ganti pakai selimut yang kering, kita lap-lap lagi. Abis itu sambil dibungkus gini, kita bawa dia ke inisiasi menyusui dini. Kita bawa ke dada ibunya. Nah itu pokoknya kalau misalkan kata dokter dia, inisiasi dini itu nggak harus sampai adanya bisa menyusui. Yang penting ada kontak langsung sama ibunya, jadi dada yang ketemu dada adanya, jadi pokoknya ada kontak langsung lah sama anaknya gitu, si ibunya. Udah, nah PN1 sampai situ tuh. Selanjutnya adalah PN2.
Nah, PN2 ini mulai dari yang pertama oksitosin. Oksitosin itu yang pertama sebelum kita masukin oksitosin, kita harus palpasi dulu, ngeraba dulu. Ngeraba dulu dari abdomen ibunya apakah masih ada bayi kedua atau enggak. Takutnya dia masih ada bayinya. Kalau misalkan nggak ada, baru kita bisa persiapan buat nyuntikan oksitosin. Dan nyuntikan oksitosin itu bilang ke ibunya, ibu saya akan menyuntikkan oksitosin untuk membantu ibu berkontraksi untuk melahirkan plasentanya ya bu. Terus ibunya setia, kita kan udah nyiapin oksitosinnya dari awal tuh. Terus abis itu kita buka di sepertiga paha kanan, sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar, sepertiga paha kanan ibu atas bagian luar, sepertiga atas paha kanan bagian luar di intramuskular, berarti 90 derajat ya. Nah itu dilakukan 2 menit setelah persalinan. Kita tusukin, terus kita aspirasi. Abis kalau nggak ada darah, kita baru masukin oksitosinnya. Nah abis itu kita melakukan penanganan tali pusat terkendali. Nah udah copot lah dia kan sama si bayinya. Nah ini kita pindahin ke 5-10 cm di depan vulva. Sebenarnya harusnya ini disusulin gini sampai 5-10 cm di depan vulva gini. Abis itu kita kita taruh juga, selain itu kita taruh lagi ini di atas, kita taruh kain baru di atas perut ibu. Nah adanya kan ada di dadanya, kita taruh lagi kain yang baru di atas perut ibu. Terus habis itu kita melakukan kita lakukan masase di perutnya, di atas simfisis ke arah dorsokranial atau ke arah atas dan belakang, ke atas belakang untuk membantu ibunya melahirkan plasentanya. Sambil kalau misalkan lahirin plasenta itu yang kanan kita narik, yang kiri kita masase, kita dorong sampai plasentanya keluar, kita gini. Nah kalau misalkan dia itu kalau misalkan plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik 40 detik. Jadi kalau misalkan 30-40 detik nggak lahir, kita berhenti dulu aja, nggak apa-apa. Jadi tunggu ibunya kontraksi, kita bantu lagi, kita tarik lagi. Ibunya berhenti, udah kita istirahat dulu. Ibunya kontraksi, kita tarik lagi. Jadi nggak harus langsung keluar gitu. Nah setelah plasentanya terlepas, minta ibu untuk menelan sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas mengikuti jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan ke arah pada uterus. Ya ini untuk melahirkan plasenta sebenarnya kita tarik ke bawah, terus ini ke bawah ke atas sambil ininya didorong gitu. Nah kalau misalkan makin keluar makin panjang plasentanya, kita juga masuk ini dan ditaruh lagi kremnya ke arah 5-10 cm depan uterus. Abis itu dia kalau misalkan ya pokoknya ditarik inilah. Nah kalau misalkan dalam 15 menit plasentanya belum keluar juga, kita bisa ngulangin proses yang sama. Jadi kita suntikin lagi oksitosinnya sama kayak tadi. Terus atau kita bisa juga periksa dari kandung kemihnya penuh atau enggak. Kalau penuh kita pasang kateter. Habis itu kita ulangin lagi prosesnya tadi. Kalau misalkan dimasuk perutnya lagi, terus kita tarik lagi. Dan itu lakukan selama 15 menit berikutnya. Jadi 15 kali 15, kalau misalkan udah 30 menit dia nggak keluar, kita rujuk aja. Kita langsung rujuk. Nah terus habis itu, kalau misalkan plasentanya ditarik-tarik agak bisa, atau kalau misalkan udah nyampe introitus vagina, kita bisa masukin tangan kita jari 2 gini sambil diputer buat ngambil. Keluar dia bersama selaput ketuban-ketubannya itu. Megang plasenta dengan kedua tangan dengan hati-hati memotong plasenta sehingga selaput ketubannya itu terpilih dengan lembut dan berlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. Kalau selaput ketubannya robek, memakai sarung tangan desinfektan tinggi atau steril dan meriksa vagina dan serviks ibu dengan sesama menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forceps untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Nah, setelah plasentanya dan selaput ketubannya keluar, kita masase dulu perutnya, masih ada kontraksi atau enggak. Harusnya normalnya itu masih ada kontraksi. Kalau misalkan nggak ada kontraksi, kita bisa melakukan tindakan yang lain. Mungkin bisa suntik oksitosin lagi, karena harusnya masih kontraksi, uterusnya itu masih keras. Nah, setelah kita melakukan masase di perut, kita cek di plasentanya lengkap atau enggak.
pars maternalnya keluar semua atau enggak, pars fatalnya keluar semua atau enggak, selaput ketubannya ada yang robek atau enggak. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, kita bisa masukin jarinya menelusuri jari dan tangan menelusuri dari vaginanya, cervixnya sampai ke uterusnya gitu. Terus selanjutnya adalah selanjutnya apa lagi sih, lupa. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dari laserasi vagina atau perineum. Kalau misalkan dia itu ada robekan perineumnya, kita evaluasi. Kalau misalkan derajat 1 sampai 2 kita bisa jahit sendiri, kalau misalkan 3 sampai 4 kita rujuk gitu. Nah, terus jangan lupa plastenanya udah diambil, ini ditaruh di tempat plastik, kantong khusus atau tempat atau plastik gitu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi uterus. Pastikan kontraksi baik dan juga perdarahan per vaginamnya itu minimal. Jadi kalau misalkan perdarahan pada persalinan per vaginam itu 500 cc. Kalau misalkan itu normalnya, kalau misalkan buat sesar itu lebih, tapi kurang tahu juga, kayaknya sampai 1000 kalau nggak salah. Terus setelah itu kita celupkan sarung tangan ke larutan koren 0,5%, bilas dan juga keringkan. Abis itu pasang klem steril dan juga ikat sampul. Jadi sebenarnya aku gak ngerti sama ini, dia pasang klem terus abis itu diikat, tapi aku juga gak ngerti. Jadi pokoknya pasang klem steril atau ikat sampul mati 1 cm dari pusatnya bayi. Di pusatnya bayi yang kita potong diikat, di ujung pusat satu lagi juga diikat, terus abis itu dibuang. Terus selanjutnya setelah itu kita, bayinya kan sebenarnya aku juga bingung sih di sini. Kalau soalnya di checklist tuh dibilangnya menyusuinya baru sini habis lagi. Kalau misalkan IMD-nya tuh di tadi abis apain 1, abis itu evaluasi itu ada 6. Evaluasi ingat ada 6, ada kontraksi uterus, perdarahan per vagina, ada tekanan darah, nadi, suhu tubuh sama kandung kemih. Itu pokoknya semuanya ada di checklist. Abis itu melakukan kebersihan ibunya sama kebersihan semuanya, pokoknya alatnya di semua dikeluarin, terus kita bersihin vaginanya dengan cara ambil baskom. Kalau desinfeksi kita olah, kita ambil lap, abis itu lapnya diputar di vulvanya, abis itu minta keluarga ganti pakaian ibunya, abis itu kita pas sarung tangannya, rendam klorin, kita cuci tangan lagi, dokumentasi kelar. Sepanjang itu ya APN.